Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga sehat selalu ya. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhamdulillah jumpa lagi dengan Bapak Muhammad Rizky Aulia, guru dari SMP Pesat ya. Guru matematika berfaedah insyaallah. Nah, sebelum dimulai, ini berbeda dengan materi sebelumnya karena sekarang saya akan menggunakan GeoGebra. Ngomong gimana sih? Oh, for 5 minutes. GeoGebra Classic ya. Nah, sebelum dimulai Bapak mau ngopi dulu sebentar ya. A few moments later. Alhamdulillah. Nah, kita bahas materi ini yaitu tentang materi sudut pusat dan sudut keliling. Nah, ya, materi kita hari ini yaitu tentang sudut pusat dan sudut keliling. Nah, apa perbedaan sudut pusat dengan sudut keliling? Sebelumnya Bapak mau tanya nih, ini titik apa? Titik pusat ya. Kalau I sama F titik apa? Keliling. Nah, ya. Jadi gampangnya begini, titik yang ada di keliling ini disebut dengan titik keliling. Titik yang ada di pusat disebut dengan titik pusat. Gampangnya gitu ya. Nah, sekarang kita lihat gambar yang pertama nih, lingkaran D. Ini kalau kita lihat di lingkaran D, ini ada sudut sebesar 97 derajat ya, atau 98 lah kalau dibuletin. Nah, sudutnya ini ada kakinya, berarti sudutnya di titik apa? E, ya, di titik E. E itu titik apa? Pusat, betul ya. Jadi sudut yang ada di titik pusat disebut dengan sudut pusat, gampangnya gitu. Sedangkan kita lihat di lingkaran E, ini ada sudut keliling, ya, 55,43 derajat. Nah, sudut keliling juga disebut dengan kenapa disebut sudut keliling? Gampang banget lah caranya. Karena ini disebut sudutnya ada di titik keliling. Sudutnya ada di titik keliling. Karena itu disebut dengan sudut keliling. Gampangnya gitu ya. Jadi sudut pusat adalah sudut yang ada di titik pusat, sedangkan sudut keliling yaitu sudut yang ada di titik keliling. Nah, jadi kalau kita ubah gini, nah ini kan misalkan yang pusat nih, tetap masih disebut dengan sudut pusat. Ini sudut keliling nih, kita ganti misalkan ke sini ya. Dan kita ubah sudutnya. Nah, ini disebut dengan sudut keliling. Oke. Nah, ini perbedaan antara sudut pusat dan sudut keliling. Jadi sudut pusat adalah sudut yang ada di titik pusat, dan sudut keliling adalah sudut yang ada di titik keliling. Nah, sekarang apa sih hubungannya antara sudut pusat dan sudut keliling? Kita lihat yang satu ini. Ini ada sudut pusat, ada sudut keliling. Bapak mau tanya, titiknya ada yang sama nggak? Titik sudutnya? Ya, ada ya. Sudut keliling sama sudut pusat, titik kelilingnya ada di C dan B. Nah, itu kalau sama, kita ada hubungannya. Nah, kalau sama ada hubungannya seperti ini. Sekarang kita lihat sudut BAC, sudut pusatnya berapa? 100 ya. Sudut BDC berapa? 50. Yang satu 100, yang satu 50. Kira-kira berapa kali lipat antara sudut keliling dan sudut pusat? Nah, bener ya, 2 kali lipat kalau searah seperti ini. Ya. Jadi hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling, jika kakinya sama-sama BC dan arahnya searah ya, yang satu ke atas, ini juga ke atas, itu maka rumusnya adalah sudut keliling ya. Kalau kita lihat sudut pusat sama 100, ini 50, maka sudut keliling dikali 2 sama sudut pusat. Ini SP itu sudut pusat, SK itu sudut keliling. Jadi
Kalau sudut kelilingnya 50, sudut pusat 100. Kalau 20, ini jadi 40 sudut pusatnya. Kalau sudut kelilingnya misalkan 30, maka sudut pusatnya jadi 60 dan seterusnya. Kita coba buktiin. Ini kita gerak-gerakin ya. Bapak ganti menjadi set. Nah, misalkan 106. Lebih kecil. 8 misalkan 82, lihat ya, 82 41 ya, setengahnya ya. Jadi kalau sudut keliling tinggal dikali 2 dengan sudut pusat. Sedangkan sudut pusat tinggal setengahnya dari sudut keliling. Bapak ganti lebih gede. Nah, lihat, wah ini pas angkanya. 116 kalau dibagi 2 jadi 58. 58 yang dikali 2 jadi 116. Jadi sudut keliling kalau dikali 2 sama dengan sudut pusat. Intinya kalau kakinya sama. Sekarang Bapak mau tanya, ini kan D-nya 58 derajat ya. Kalau Bapak tarik ke sini, misalkan ini jadi D. Ini jadi D. Panahnya di ke sini, set gitu misalkan. Ya. Kira-kira jawabannya apakah berubah atau enggak? Coba, misalkan nih. Bapak kasih titik ke sini. Nah, gitu ya. Nah, misalkan ini ke sini. Nggak usah titiknya dah. Nggak usah garisnya, titiknya aja. Poin, misalkan kasih poin di sini. Nah, kira-kira kalau ada titik di sini, panahnya ke sini nih, titik garisnya ke sini, apakah berubah angkanya atau enggak? Nah, kita coba lihat baik-baik ya. 1, 2, 3. Ternyata tetap masih 58. Bener nggak? Nah, ternyata masih 58 nih. Tuh, ini mau yang L-nya. Nah, tuh, saya balik lagi. Tuh, tetap 58. Tetap 58. Tuh, tereret. Tuh, digoyang-goyangin juga tetap 58, nggak berubah ya. Jadi selama masih di sini masih tetap 58. Nah, nanti kalau di sini berbeda nih kalau ngelewatin B. Oh, jadi sudutnya 238, sebenarnya bukan 238 ya. Ini reverse-nya. Nanti kita akan bahas. Nah, ini 58. Intinya selama searah, selama sampai dari sini sampai sini belum kebalikan kayak gini, maka masih sama sudutnya, yaitu 58,5 dari sudut pusat. Ya, jadi rumusnya adalah sudut pusat sama dengan ini SP sudut pusat ya, sama dengan 2 kali sudut keliling. Contoh, jika sudut kelilingnya 45, maka berapa sudut pusatnya? Nah, jawabannya gampang ya. Jawabannya tinggal dikali 2, yaitu 90 derajat. Coba kita buktiin ya. Bapak nggak pas-pas banget, tapi kita buktiin. Nah, bener ya. Ketika jadi 45, ini jadi 90. Nah, gitu. Itu contohnya. Sekarang yang kedua, jika sudut pusatnya 80, maka berapa sudut kelilingnya? Sekarang sudut pusatnya berarti yang ininya yang ditanya, yang diketahui, ini yang ditanya. Maka tinggal diapain? Betul, tinggal dibagi 2. Jawabannya 40. Ya, kita lihat kalau pakai versi ininya. Nah, kalian bener ya. Ini nggak pas-pas banget ya, karena akurat jadi tidak 80 pas. Nah, kalau ini 80, ini jadi 40 ya. Jadi itu perbedaan antara sudut pusat dan sudut keliling. Oke? Nah, itu untuk hubungan yang pertama. Hubungan kedua seperti apa? Kita lihat yang satu ini. Sekarang kita lihat ini sudut pusat 118. Kalau dibagi 2 jadi 59 ya, sudut kelilingnya.
Nah, sekarang ada yang berlawanan nih. Masih disebut dengan sudut keliling, tapi berlawanan dengan yang di atas, ya. Kan kalau kita tarik ke sini, ya, itu masih 59 ya. Masih 59. Nah, tapi kalau kita tarik ke sini, ini jadi 121. Nah, ketika berlawanan arah seperti ini, kita lihat rumusnya. Lihat, ini sudut keliling 59. Sudut pusat 121. 121 tambah 59 berapa? Coba hitung. 121 tambah 59. Nah, jawabannya 180 derajat ya. Ternyata sudut keliling yang di atas yang searah ditambah sudut keliling yang berlawanan, maka jumlahnya akan menjadi 180 derajat. Ya. Seperti itu. Jadi ketika ditambah keliling yang pertama sama keliling yang berlawanan itu 180 derajat. Nah, coba kalau kita ubah, misalkan angkanya diganti ya. Nih, kita lihat. Oh. Ayo maju terus. Ah, ya udah gini ya. Nah, gitu dah biar enak. Nah, misalkan ini 130, ini kan 130 kalau di ini ya, di buletin ya. 130 derajat. Ini jadi dibagi dua jadi 65 derajat. Nah, 65 derajat coba kalau kita tambahin dengan 115 derajat. Hasilnya sama nggak 180? Sama ya. Berarti rumusnya adalah sudut keliling yang atas sama sudut keliling yang bawah ketika dijumlahkan 180 derajat. Nah, ya. 11 tambah 59. Sudut keliling yang pertama yang kedua ketika berlawanan, maka ketika dijumlahkan pasti hasilnya 180 derajat. Jadi bentuknya kayak layang-layang ya. Sudut yang pertama 59, sudut kedua 121 dan membentuk layang-layang seperti ini. Maka ketika dijumlahkan hasilnya 180 derajat. Sekarang ke contoh soal. Misalkan jika SK sudut keliling yang pertama 45 derajat, maka berapa sudut keliling yang kedua? Kan gitu ya. Misalkan sudut kelilingnya kan tadi kan 59. Ini jadi 1. Nah, ini sudut kelilingnya 45 derajat. Maka berapa sudut keliling yang berlawanannya tersebut? Maksudnya ini berlawanan ya. Nah, jawabannya adalah karena ketika dua-duanya ditambah 180, maka sudut keliling kedua adalah 180 dikurangin 45. Ya. Jawabannya adalah 135. Contoh ya, contoh. Contoh nih, misalkan misalkan seperti ini. Tadi kan ini 65 ya, kita ganti menjadi 45. Oke. Yo, terus. Nah, misalkan diganti nih. Iya. Nah, gitu ya. Maaf. Ya Allah. Gak apa-apa lah. Nah, gitu lah. Lebih enak. Oke. Nah, lihat. Ini ketika sudut keliling yang atasnya 45, maka yang berlawannya menjadi berapa? 135. Kenapa? Karena 180 kurang 45 menjadi 135. Ya. Jadi rumusnya adalah SK2 sama 180 kurang 45. Ini nanti PowerPoint-nya nanti akan saya kasih ya di deskripsi. Nanti tinggal di-download. Oke. Contoh yang kedua. Jika maaf. Contoh yang kedua Bapak ganti dulu ya. Misalkan ini SK. Ya ketahuan dah gambarnya. Salah karena ini SK1, ini SK2. Oke, nggak apa-apa.
Nah, jika SK1-nya yang ininya 80, maka berapa SK2-nya? Kan gitu ya. Jika SK1 di sini 80, maka berapa SK2-nya? Nah, sekarang kita lihat yang satu ini. Kita ganti, ini menjadi 80. Nggak bisa ya. Di sini, GeoGebra. Nah, sekarang kita ganti ini jadi 80. Ya. Wah, 80 kayak kegedean dah. Lihat 80 gitu ya. Ini 80. Nah, misalkan gini. Nah, sip, pas. Nah, lihat ini 80 derajat. Ketika bertolak belakang menjadi 100. 180 berapa? 180 ya. Jadi gitu. Jadi rumusnya adalah tinggal 180 kurang sudut kelilingnya. Maka sudut kelilingnya adalah 180 dikurangi 80. Hasilnya berapa? 100. Jadi tinggal gitu, mau sudut keliling pertama atau kedua, rumusnya sama, yaitu 180 kurang. Asal bertolak belakang, ya. Itu yang kedua. Oke. Sekarang gimana kalau yang ada hubungannya dengan segitiga? Kita lihat yang satu ini. Baik, tadi ada yang berlawanan, ya, ada yang searah, tapi khusus yang sudut pusatnya sama dengan 180 derajat seperti ini, ya. Sekarang kita lihat kalau sudut pusat 180 derajat, berapa sudut kelilingnya? Tinggal dibagi dua ya, 90 derajat, ya. Tapi kalau kita terus-terusan kita ganti, kita balik, hasilnya sama apa beda kira-kira? Wah, nah ini reverse ya, artinya kebalikan dari 90 derajat 270. Nah ini sebenarnya 90 derajat juga ya. Mungkin kalian udah pernah belajar tentang reverse. Sebenarnya kalau ini kan sudut luar ya 280, totalnya 360. Ini berarti ininya 90 derajat. Artinya sama nggak sama yang atas? Sama aja ya. Sebenarnya ini sama aja. Ya, 90 derajat juga dalamnya. Karena ini 90 derajat di dalam, ini 70 derajat di luar. Artinya sama-sama membentuk segitiga siku-siku. Nah, jadi mau diubah apapun, tetap akan berubah menjadi segitiga siku-siku. Ya, tetap 90 derajat. Selama sudut pusatnya 180 derajat. Nah, karena itu hubungan sudut pusat dengan sudut keliling yang ketiga, selama kakinya sama ya, selama sama-sama P dan sama-sama O. Jika sudut pusat sama 180 derajat, maka sudut pusat dan sudut keliling akan membentuk segitiga siku-siku. Nah, itu hubungannya. Tapi ingat, yang kakinya sama, kalau kakinya beda, semua rumusnya nggak berlaku. Misalkan yang pertama sudut pusat kakinya P, tapi sudut kelilingnya kakinya E. Nah, itu bisa beda jawabannya. Rumus ini nggak berlaku. Rumus semua ini berlaku kalau kaki sudutnya sama. Nah, itu adalah hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling. Nah, Bapak sudahi dulu karena sekarang udah azan juga ya. Mudah-mudahan bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Dan mohon maaf jika Bapak ada kekurangan, karena kalau kelebihan itu datangnya dari Allah SWT, kalau kekurangan datangnya dari Bapak. Itu saja dari Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.